warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, CM Sport Massage Therapy. Saya hari ini akan mereview kondisi ini biasa terjadi ya. Jadi sangat sering kali pasien yang ada di klinik ini mengalami kondisi keluhan pada bagian pinggang. Ya, ini sekarang yang dikeluhkan oleh Pak Kodir, bagian pinggangnya itu sudah difotokan ya. Jadi coba kita lihat di sini. Ini ada belokan menuju ke arah kiri ya. Ini kiri, ini kanan. Ada belokan ke kiri. Kemudian ada kompresi tekanan antara L5 dan S1 ini. Ini L5, ini S1. Ini ada penjepitan di sini, ada kompresi tekanan di bagian ini. Ini tekanannya ya. Ini. Kalau ini ada belokan. Nah, ini belokannya. Sehingga akhirnya menekan bagian tulang belakang bagian bawahnya dan kemudian nyeri. Ya. Ini diakibatkan oleh kondisi yang disebabkan pekerjaan yang banyak duduk, bisa duduk lama itu begini di depan laptop, kemudian dalam posisi semacam ini berjam-jam dan kemudian duduknya capek begini. Seringkali kemudian mengalami posisi miring ke kiri karena posisinya mencari posisi yang nyaman, enak, tapi kemudian membentuk tulang belakang menjadi bengkok. Nah, ini bengkoknya ke kiri, ini ke kiri, ini benar ke kiri. Nah, seringkali mungkin akan istirahat dalam posisi yang miring ke kanan. Nah, ini yang dirasakan oleh Pak Kodir. Ya juga bisa karena posisi duduk yang lama, kedua posisi duduk yang tidak tepat, ya, sering miring kanan, miring kiri dalam posisi yang lama. Satu posisi yang lama, yang kedua seringkali dilakukan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, jadi ini bukan karena genetik, bukan karena keturunan, tapi memang karena kebiasaan. Jadi ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, internalnya bisa genetik ya, bisa keturunan, tapi ini yang banyak berpengaruh adalah faktor eksternal. Ya, ini sudah dirilis, kita lihat. Sudah cukup. Sakit gitu Pak Kodir. Iya. Ini melengkung ke kiri ya. Jadi ada bengkokan ke kiri, ke arah kiri. Ini tulang belakang bagian sisi sebelah kirinya bengkok. Ya, kita lihat. Kita cek sisi sebelah kirinya. Lemaskan. Relax. Tahan Pak ya. Nih, kita sedang meluruskan posisi L5 S1 ya, tulang belakang paling nomor 5 dan tulang ekor nomor 1. Nih, sangat nyeri kalau dia tertekan begini, ujung sama ujungnya ini menekan saraf. Harusnya begini, tapi ketika miring, ini ketemu yang ujung sama ujung ini. Nah, pertemuan tulang dan tulang itu kemudian menekan sistem sarafnya, sehingga nyeri sekali. Jadi makanya kenapa orang skoliosis seringkali pinggangnya sakit. Ya, oleh karena itu latihan-latihan yang sifatnya untuk
Menarik tulang belakang itu penting juga dilakukan, ya. Bisa latihan berenang, itu menarik tulang belakang. Ya, mulai dari tulang ekor, tulang pinggang, lumbar, sampai tulang punggung, torak. Latihan pull up juga bisa digunakan untuk terapi. Ya, selain itu bisa lakukan stretching, ya, dengan cara membungkukkan seperti kucing itu yang sedang melakukan mulet. Nah, itu bisa memperbaiki sistem tulang belakang. Baik, kita cek bagian tulang belakang. Ini tulang panggulnya atau pelvis, ya. Ini harus dalam posisi simetris begini. Ya, kalau dia kena tulang belakang ada bengkokan, tulang pelvisnya jadi miring. Ini nggak simetris jadi begini. Ya. Jadi oleh karena itu panggulnya harus disamakan. Nilai kan? Teruskan. Silakan. Ya. Ya, jadi ini sekarang kita sudah lakukan reposisi, ya. Sehingga tulang panggul kiri dan panggul kanan menjadi simetris sama. Kita lihat, kita buktikan dari kaki yang sama panjangnya. Kalau itu skoliosisnya masih ada, kaki kanan dan kaki kirinya pasti tidak sama. Ini, ya, satu garis lurus, tanda bahwa di sebelah sana sudah simetris antara panggul kanan dan panggul kiri. Baik, kita berikan penginfraan supaya darah cepat mengalir ke area ini sehingga terjadi proses sirkulasi, sehingga juga proses sirkulasi itu menyebabkan proses percepatan penyembuhan terhadap cedera yang ada di bagian tulang belakang atau kondisi yang terjadi kompresi tadi. Kita tunggu, kita sekitar 10 menit, ya. Dari sini nanti naik ke atas supaya kita bisa ini 5 menit, ya. Demikian, mudah-mudahan ini jadi informasi buat teman-teman semuanya. Jadi cedera itu harus didefinisikan cederanya apa, baru bisa diketahui pengobatannya bagaimana. Kalau kita tidak tahu sebabnya, apanya, kita tidak mungkin bisa menjawab bagaimana caranya melakukan proses pengobatannya. Tetap jaga progres, salam sehat. Yes.